Udah? Oke, kembali lagi di Ngabdur, ngobrol bareng Abdur, pelopor acara orang di channel orang bersama saya Abdur Asyad dan Cing Abdel Ahrian. Pegang mah gimana nuju? Iya kan bisa lo dia yang pakai baju ini kan tinggal naik. Lu nyuruh gua lu. Punten. Ya. Cie. Iya. Mudah-mudahan Pak Ming terhibur. Yang lain gua nggak pikirin. Oh, apa hubungannya? Masa berdusta di depan Ustadz? Saya jaga motor. Contoh ngomong jorok gimana? Udahlah, nggak usah lah. Contoh aja. Jauh nggak usah. Lu suka mancing-mancing. Benar tuh. Bener kan? Dulunya pelopor salah. Salah. Pelopor aja udah. Pelopor acara orang di channel orang. Iya, Sekarang udah banyak sekali. Iya, sekarang udah banyak. Ya. Betul. Tapi itu ada yang ngusulin tuh, Dur. Bukan ide kita itu. Kita terbersit itu karena ada yang Komen ya? Ada yang komen, pelopor aja gitu. Oh. Iya. Oh iya, saya pernah baca deh. Awal-awalnya kita dulu satu-satunya gitu kan. Iya. Iya. Kemudian dia ganti, dia ganti, bilang pelopor pakai aja. Pelopor aja. Iya. Oke. Terus Terima lo kasih banyak teman-teman. Terus lo ngomongnya dulu pelopor gitu. Salah ternyata. Salah. Ternyata harusnya dulu satu-satunya itu semuanya diganti dengan pelopor. Kalau dulunya masih ada dulu pelopor, sekarang enggak dong. Iya, benar. Terima kasih. Pelopor cuma satu. Pelopor itu satu atau satu kesatuan ya. Iya. Udah nggak ada lagi. Pelopor tuh kayak ini nama-nama Makanan ya, pelopor ayam. Opor. Oh. Iya betul, saya jadi mau bilang itu kayak pasukan-pasukan. Ya polisi ada Brimob pelopor, gitu. iya. Iya kan? Iya, pelopor. Di sininya apa ya? Tulisan Iya, pelopor pelopor, iya. gitu. Nah, teman-teman yang kami ngabdur yang Mekah apa yang Madinah yang kami bilang Mekah dong. Orang Madinah kan belum tayang kita rekaman ini. iya, maksudnya kan nanti kan tayang. Madinah tayang sebelum ini tayang kan. Iya. Jadi maksudnya entah di Mekah atau yang di Madinah. Pasti Mekah. Enggak. Karena orang udah nanya buku apa itu. Bukan, itu orang nanya yang saya kasih tahu bilang saya beli buku. Hah? Yang saya bilang saya beli buku. Buku ini apa dia penama? Atlas Mekah. Oh iya. Itu orang tanya buku itu. Nah, kemudian yang di Madinah kalau tidak salah itu saya bilang di penutupnya tentang Syama'il Muhammadiyah dan Syajaratul Ma'arif. Tapi ini ternyata Cing Abdel sudah dikirimin. Jadi sebelum saya ngomong ini ya ternyata Cing Abdel sudah dikirimin buku Syama'il Muhammadiyah. Ini dia teman-teman yang saya maksud. Buku Syama'il Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmizi ini sudah di apa bahasa Indonesia kan, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ini nih saya tidak tahu artinya Syama'il Muhammadiyah, tapi kayaknya semua ciri-cirinya atau fisik hidupnya Rasulullah SAW ada di sini. Jadi mulai dari fisik, mulai dari tanda kenabian, kan beliau punya tanda kenabian di tengah-tengah bahu sini. Kemudian rambut, cara bersisir, ubannya Rasulullah SAW, kemudian semi rambut, celak, pakaian, kehidupan, pokoknya totalnya ada berapa bab ini ya? 56 bab. Bab yang terakhir adalah bab mimpi melihat Rasulullah SAW. Ya. Nah ini semua ciri-cirinya Rasulullah SAW ada di ini Syama'il Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmizi. Jadi teman-teman kalau mau beli aja. Kami tidak jual ya. Ini dikirimin ke sini kemudian kami promosi aja. Gue lupa itu siapa yang ngirimin. Terima kasih ya. Ada 6 atau 7 buku yang orang ini kirimin ke gue. Yang kirim ini tadi di apa namanya? Anissa yang ini tadi kami buka di pengirimnya itu Anissa namanya. Anissa? Hah? Dari Kertoharjo. Ini penerbitnya Umul Qura, teman-teman. Ini kapan ngirimnya, Man? Sudah lama. Ya Anissa, terima kasih ya. Sudah sebulan apa dikirim. Ya. Ini Umul Qura. Saya juga punya penerbit Umul Qura juga, begini juga. Tapi bukan. Saya kayaknya penerbit Al Kausar deh.
Ini Ini Ummul Qura. Kayaknya saya Al-Kausar apa Ummul Qura ya? Coba harusnya penerbitnya satu dong. Masa penerbitnya ada 2 penerbit? Saya beda ininya. Beda Syama'il Muhammad ya. Ya udahlah, siapa penerbitnya siapa aja udah. Syama'il Muhammad, mengenal pribadi agung Rasulullah. Oh sorry, saya juga Ummul Qura juga. Ummul Qura dong harusnya. Ummul Qura juga. Saya covernya ini. Oke. Ini covernya saya yang ini. Kalau Cing Abdul covernya itu pakai Judulnya. pakai kubahnya Raudo. Tulisan juga beda. Ya, kalau saya tulisannya mengenal pribadi agung Nabi Muhammad SAW. Kalau ini Syama'il. Syama'il Muhammadiyahnya ini nih tulisan Arabnya yang di Iya. atas. Nah ini. kalau ini di bawahnya tuh mengenalnya yang lebih kecil. Ya. Mungkin dia rapat-rapat kita, begini, ganti deh highlightnya yang ini gitu. Ya. Secara cover sih emang bagusan cakepan yang ini. Itu apa covernya? Covernya begini. Lebih adem warnanya, kombinasi kayaknya ini deh. Atapnya Raudah tuh. Ya itu atapnya Raudo. Iya. Atap warna hijau. Iya. Ada yang nge-tag ke lo atau CC-in ke lo tuh yang jaket. Dia nanya ke lo, Cing Abdul mau dikirim minta jaket ya, yang gitu. Lo nggak jawab sih, gue mau jawab takut. Ini siapa? Jaket Jupe. Juves Pisti. Iya, dari Bianconeri. Oh iya, itu dia yang bikin. Iya, lo jawab dong. Di Twitter. Iya, kirimin gitu. Oh, sumpah Di saya IG. lama sekali tidak buka. Di IG. Tidak. Saya Pas pokoknya semenjak Twitter berubah jadi X itu, saya jarang sekali saya buka. Di apa, Man? Postingan apa? Postingan Ngabdur. Coba lo lihat. Postingan Ngabdur aja lo juga nggak pernah promo. Apa tuh? Orang saya ini kok, Apa? yang upload terakhir tuh, ada di saya kok. Tidak pernah gimana. Tuh, ada di tempat saya. Tag collab dia nerima nggak? Nerima ini yang ini. Yang ini doang ya? Tapi saya terima. Iya, yang bilang ini. seolah-olah saya nggak ada. Di komen. Oh mau jaket XXL ya? XXL ya. XXL nggak? Iya, XXL. Iya Min. Iya, Min. Iya Min, yang XXL. Iya, Vespa lo. Ntar Vespa lo bawa tuh gue saking Vespa. Karena takut lo pakai jaket itu terus lo nggak pakai Vespa gitu. Ya gimana ya? Udah Vespa bawa aja deh gitu. Iya. Saking nggak pernah dibunyiin. STNK BPKB sekalian. STNK di mana itu Yon ya? Iman udah bawa ke Itali. Enggak kayak di itu ya, di sadel ya, di jok kayaknya di. Jadi rasa macam, oke ini Vespa STNK-nya saya bawa ke Itali, kembali ke tanah kelahiran Vespa. Tanah kelahiran Vespa. Kata Iman gitu, dia bawa. Enggak lah, ada di situ, ada di bawah situ kali. Udah lama juga tuh sejak Iman nggak ada, memang nggak nyala-nyala itu Vespa. Nggak nyala-nyala. Iya. Akhirnya sekarang yang antar makanan Gojek. Jam 10 jam 11. Karena tidak ada lagi yang mengantarkan. Iya. Saya kemarin ngedance, Cing. Anak dancer sekarang saya. Sekarang Di ilmu hitam. iya, Abdur Dancer sekarang. Abdur Dancer Arsyad nama saya sekarang. Berapa lama latihan? 3 kali latihan. Emang dari postur, memang harusnya kayaknya lo yang lebih bisa. Gue nggak lihat sih ya memang ya. Tapi dari postur tubuh dibanding Mamat dan Pras. Pras jago. Iya, dari postur tubuh gue lihat harusnya lo yang paling luas sekarang. Langsung tiba-tiba Mamat gimana? kaku sama sekali. Nanti kalau digital downloadnya Ilmu Hitam sudah keluar, Iya. gerakan yang paling Keluasan Abdur Arsyad dan Pras jangan dihitung ya.
Kalau Pras kan memang dia anak dance. Iya, anaknya memang udah act out banget orangnya. Dan gitu. dia dari SMA, dari SMP sudah break dance. Iya. Jadi dia tidak boleh dihitung ya. Iya. Saya, Ari Kriting, Mamat. Ini 3 ini aja. Dan menurut lo yang paling luas lo? Paling luas saya. Kedua Ari Kriting. Yang ketiga nggak ada, keempat nggak ada, kelima Mamat. Enggak, Mamat tuh ke 833 setelah tripod. Jadi tripod dulu, baru dia. Dia lebih kaku dari tripod. Lebih kaku dari tripod. Yang bisa ngalahin Mamat masalah kaku tuh cuman cor-coran Wika. Wah, itu. Salim. Enggak ada salimnya ini. Kalau Wika yang ada salim kan goyangnya bagus. Oh iya benar. Daktokannya dapat. Kalau cor-coran Wika goyangnya kayak Wika Salim ya jembatan layang nggak jadi itu. Goyang mulu ntar gitu. Ya, Itu. Kemudian ilmu hitam. Akhirnya si Abdul harus ngundang Ari Kriting buat ngobrol-ngobrol. Siapa tahu dia mau promo digital download kan? Ya. Kita bisa tanya-tanya lagi. Tapi saya yang melihat ilmu hitam tuh rasa rindunya itu terobati. Rindu akan melihat Ari Kriting stand up. Terobati sekali. Ya. Dari dia membuka sampai dia menutup, itulah Ari Kriting yang saya kenal selama ini, yang dari dulu saya nonton dia di open mic Malang. Ya begitu cara bermainnya Ari Kriting, cara menulisnya Ari Kriting, cara deliverynya Ari Kriting, ya begitu itu. Itu yang kangen sekali ngeliat dia, kayak kita dibawa ke 5-6 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu gitu. Ya. Itu Ari Kriting, jago emang. Kemarin gue ke Kasih Solusi dari Kasih Solusi, dan gue duduk di meja tempat lo menangis, di kursi tempat lo menangis, di depan mic Shure S57. Kok Cing Abdul tahu itu Shure 57? Ya, dari bentuknya kan tahu. Oh, saya nggak tahu tuh. Ya beda emang pengetahuan kita, lu sama gue tuh beda pengetahuannya, beda circle gitu. Oh itu Shure? Shure 57? Iya. Kalau yang 56? Nggak ada 58. 58 tuh buat orang kalau panggung, itu mic standar untuk panggung. Standar buat menyanyi? Buat vokalis-vokalis? Vokalis banyak gitu. Itu Shure 58? Shure 58. Kalau buat podcast Shure 57? Shure 57. Hah? Kondenser. Apa tuh? Kondenser, jenisnya kondensor. Satu lagi jenisnya kompresor. Bukan, kompresor buat angin. Kompromi. Bukan. Kompor. Dynamic. Dynamic duo. Dynamic ya? Iya kayaknya sih. Ya pokoknya itulah. Kondensor gitu. Oke, ya. Terus apa? Cing Abdul ngomong apa aja? Gue merasakan duduk di tempat lo yang menangis tuh, gue pengen nangis juga? Pengen gue omongin ke Derry tapi gue lupa. Jadi akhirnya ngomongin apa? Di tempat sini ya ngomongin kisah hidup gue aja, dia nanya-nanya kisah hidup ya seperti biasa lah kalau di podcast gitu. Oh, Cing Abdul nggak berbagi ini ilmu bisnis? Ya elah. Itu kan Kasih Solusi kan bisnis. Iya, tapi dia pengen Kasih Solusi tidak terbatas sama bisnis, marketing. Sekarang apapun yang bisa diberikan oleh tamunya untuk menjadi solusi permasalahan yang ada di luar sana, ya sekarang dia habis kali kalau dia bisnis doang gitu. Oh. Gitu. Dia lo juga kasih solusi apa? Ya karena saya nggak punya bisnis. Iya kan, akhirnya boleh juga gitu. Akhirnya dia ngomongnya kalau mau lihat di Kasih Solusi. Dan gua udah tayang? Udah tayang hari ini. Oh, tayang hari ini. Pas kita syuting ini. Jadi ada beberapa yang 2 kali. Gue tuh udah 2 kali, Dur. Oh, dikasih solusi? Dikasih solusi 2 kali. Gue nanya, Der siapa aja yang 2 kali? Ustadz Khalid, Ustadz siapa gitu. Artinya gue se-level dengan Ustadz-Ustadz itu. Wah, luar biasa. Ya jauh dong, katanya gitu. Ini cuma permasalahan lo bisa aja waktunya, katanya. Katanya dia ada dua ini kriteria yang dipanggil lagi. Apa? Satu memang berbobot, satu memang yang available aja gitu. Yang kosong aja udah. Yang kosong aja, gue termasuk yang kosong aja gitu. Waktunya bisa gitu. Akhirnya dipanggil. Kalau mau lihat atau dengar silakan di
kasih solusi, Derry. Saya saat ini saya tuh lagi ngulang-ngulang Sirah Nabawiyahnya Ustadz Khalid Basalamah. Ya. Lagi ngulang-ngulang. Jadi dulu sudah pernah dengar, sekarang setelah Lo ada di dan situ. Madinah ya, saya pulang saya dengar lagi dan lebih tergambar lagi gitu. Oh, ini lagi ceritain yang di sini nih. Dia lagi ceritain yang di sini lokasi gitu. Iya, dan kan Sirah Nabawiyah Ustadz Khalid sering ngomong tentang letak-letaknya. Iya, letak-letaknya. Jadi ini nanti kalau antum ke Amerika, kok Amerika sih? Antum ke Mekah itu nanti ada di sini. Kan dulu kan saya dengar cuman nggak kebayang kan. Iya. Terus begitu dengar lagi sekarang kayak oh iya itu yang saya lewat. Iya. Oh iya itu di situ. Saya tahu sekarang gitu. Iya. Padahal gue sebenarnya udah dikasih tanda-tanda untuk denger itu karena rekomendasi beranda gue sekarang itu terus. Tapi gue lewatin aja ya, nggak ini ya. Ya. Beranda-beranda gue tuh gitu. Nah, kalau saya menyarankan kepada Cing Abdel, jangan pas mau tidur. Karena pasti nanti Tertidur. 5 menit tertidur. Karena Ustadz Khalid itu suaranya lembut sekali. Enaknya itu pas lagi mau jalan ke tempat sesuatu gitu. Misalnya Cing Abdel mau jalan kerja kemana gitu, di mobil tuh, denger tuh, enak tuh. Iya. Yang tidur melon. Gua kemarin ke Bandung juga. Dengerin apa gitu ya, acara-acara apa, melon tidur. Kenapa melon? Pusing gue ininya, pembahasannya. Gua waktu itu lagi pembahasan. Oh, Cing Abdel denger pakai speaker. Iya. Oh, kalau saya pakai headset. Pakai speaker. Saya pakai headset. Biar dengerin semua. Kadang kalau Masalah pakai ateis. Oh. Si ini pusing. dia tidur. Pusing gue takut ke bawah katanya gitu. Saya kalau yang speaker kadang-kadang ada artikulasi yang Gemak ya. Karena gemak ya. Makanya saya lebih suka pakai headset. Iya, iya. Nah, begitulah Cing Abdel, saya jadi dance, Cing Abdel sudah kekasih solusi. Ya. Apalagi nih? Black Camping. Gue mau bikin show ini. Tapi sebelum itu teman-teman beli Black Camping dulu ya. Jangan langsung beli. Apa Cing Abdel mau bikin show apa? Show stand up lah. Iya, judulnya. Judulnya 54. 54. Tuh. Oh, ini. Apa filosofinya ini? Duduk melihat ke cermin. Ini di mana fotonya, BTW? Di Kompas kalau nggak salah. Kompas ada kursi gaming begitu? Iya. Di ruangan Kompas ini. Ruangan tunggu. Saya baru tahu di ruang tunggu Kompas ada kursi gaming. Ada di ruang ini. Itu kursi. Seperti kursi gaming. Iya, seperti Nggak tahu. kursi gaming. Siapa yang fotoin? Ocit. Oh, kemudian itu foto ini kemudian dijadikan menjadi poster. Sementara. Oh, poster sementara. Tapi ini Tapi sudah bagus. Posternya. Menggambarkan apa namanya? Menggambarkan apa? Orang melihat dari belakang ternyata tembus depan. Bukan. Menggambarkan apa yang gue apa yang akan gue sampaikan di show itu. Apa nih yang mau disampaikan nih? Iya, gue sedang bercermin melihat muka gue sendiri. Oke. Lagi nutup. Terus gue lagi ngapain ya? Minum teh kotak. Enggak lah, nggak ngepot kan nggak boleh di sana. Sedang megang sesuatu itu. Teh Pokoknya gue kotak. bercermin lah, gue introspeksi, Muhasabah diri. muhasabah diri, hitung-hitung apa yang pernah gue lakukan, apa yang pernah terjadi di hidup gue. seorang Abdel Ahrian. Selama 54 tahun. Selama 54 Selama tahun. 54 tahun. Dan gue akan ceritakan itu di Berarti lama sekali dong ini stand up-nya. 2 tahun. 2 tahun 2 stand up. tahun, sekarang 2 tahun. Jadi teman-teman yang mau beli tiket kosongkan 2 tahun ke depan. Karena teman-teman akan terus di dalam tempat show itu sampai 2 tahun. Iya, iya. Ini gua akan menceritakan ini, Dur. Yang sering kita omongin bahwa kehidupan kita itu penuh dengan persilangan takdir orang lain. Nah, Kita itu menjalani hidup itu semata-mata hanya bagaimana kita merespon persilangan kita dengan kehidupan lain. orang lain. Itu yang akan memberi makna buat hidup kita. Kalau kata gue ya, hidup ini ya gimana lo ngerespon persilangan sama gue, ngerespon persilangan gue sama lo tuh gimana, ya itu akan jadi makna
hidup kita selanjutnya gitu. Jadi takdir yang terjadi sama diri gue itu dipengaruhi oleh takdir yang ada orang lain jalanin orang juga jalan. karena kita saling bertemu. Saling bertemu kan takdir lo membuat lo bertemu sama gue. Ya. Takdir gue juga membuat gue bertemu sama lo. Wah. Ya. Nah responnya tuh gimana? Respon gue itu gimana? Itu yang menentukan makna dari pertemuan kita itu. Ya, salah satu responnya ya minjem duit itu. Apa tuh? Yang minjem duit ngasih ke saya. Lo yang minjem duit, ya. Itu kan respon lo. Iya kan, respon saya adalah pinjam duit. Iya. Respon si Abdel adalah ngasih. Lo tuh bukan minjem, lo tuh nodong. Iya sih, saya nodong memang. Benar, ini terjadi nih agar silaturahmi tidak putus. Cing, adakah 100 juta? Tidak. Sorry ya, saya nggak minta 100 waktu itu, saya minta 500. Cing Abdel kemudian balas ke saya, sorry Dur, kalau segitu nggak ada, 100 mau nggak? Akhirnya saya bilang, oke, saya minta 500 loh waktu itu. Teman-teman, saya pernah ini salah satu materi yang pengen saya bawa ke Abdel Universe. Show, cuman saya nggak nemu punchline-nya. Iya. Tapi saya tuh pengen cerita awal mula kenapa saya bisa pinjam ke Cing Abdel. Karena pinjam duit ke Cing Abdel itu adalah hal yang saya tahu, oke, ini nih saya bisa pinjam ke Cing Abdel, tapi dia tidak menjadi hal yang akan saya tempuh di awal. Ini nih kalau jadi itu jadi solusi, kalau dia kasih solusi. Kalau itu Derry. Kalau Dedi kan komputer, kalau Derry kasih solusi. Kalau kalau Dedi kasih. Kalau Dedi kasih. Kalau Derry solusi. Ya benar, dedikasi ya. Jago juga nih, Rahmano. Iya. Maksudnya itu solusi yang mungkin nanti di belakang-belakang aja. Karena saya tahu itu solusi yang insya Allah dapat. Iya. Jadi jangan dipakai yang pertama. Tapi kemudian saya ngabdur, Cing Abdel ada di Amerika itu. Saya datang ngabdur, kalau nggak salah sama Odi atau sama siapa saya lupa. Iya. Sama Odi ya? Yang Cing Abdel ada di Amerika. Saya datang, baru nyampe sini, saya lihat Palisade baru. Saya sempat tanya ke Bang Rahman tuh, Bang, mobilnya siapa nih? Oh, mobilnya Cing Abdel. Oh, baru ambil? Iya, baru ambil. Saya tahu nih, Palisade harga 1M. Saya langsung fotoin tuh. Kemudian saya kirim ke Cing Abdel. Cing, pinjam 500 juta dong. Sama foto itu. Gitu. Kemudian Cing Abdel langsung balas. Saya pikir Cing Abdel tuh akan balas dengan bercanda. Ternyata Cing Abdel balas tuh serius. Cing Abdel balas, sorry Dur, kalau 500 nggak ada. Kalau 100 gimana? Akhirnya saya bilang, oke, tapi keep dulu ya. Kemudian saya bilang gitu kan. Iya, betul. Oke, keep dulu ya. Kalau saya butuh baru saya ambil. Gitu. Iya, betul. Itu adalah respon takdir ketika saya bertemu Cing Abdel tuh. Betul. Sehingga akhirnya makna hidup lo berutang. Gitu ceritanya teman-teman. Habis ini banyak orang pinjam duit ke Cing Abdel. Bohong, itu dia ngarang. Begitu teman-teman. Ya, jadi gue akan bercerita tentang pertemuan-pertemuan gue dengan orang. Ya. Gue punya anak, itu juga salah satu persilangan gue dengan istri. Punya anak membuat hidup gue jadi jalannya berubah. Punya istri, hidup jalannya berubah. Ya, gitu. ya. Nah, itu yang akan gue ceritakan. Persilangan dengan Melon, cerita nggak? Kayaknya Melon enggak deh. Banyaklah secara general mungkin ya. Gue bertemu dengan orang-orang yang jauh lebih muda. Gimana gue merespon? Biasanya gue tuh pernah pernah ada di satu lingkungan yang gue paling muda di situ gitu. Misalnya di tempat kerja ya. Waktu dulu awal-awal nih. Kali ya. Misalnya gue masuk SK, umur gue 19 tahun. Semua yang di SK itu di atas gue. Cing Abdel paling muda sendiri. Ini anak bawangnya lah. Betul. Semua secara usia tuh di atas gue. Senior mereka. Udah senior semua gitu. Sampai satu saat gue ada di posisi kerjaan dia gue yang paling tua gitu. Ya, Stand Up Fest kemarin Cing Abdel yang paling tua itu. Kayaknya. Gak ada lagi. Iya. Cing Abdel dan Cak Lontong tuaan mana? Sama. Nah, kalau Cak Lontong pun bisa ngisi Stand Up Fest pada waktu itu, bareng. Masih tetap Cing Abdel dan Cak Lontong yang paling tua. Dan gue beda 2 bulan sama dia.
Lebih tua. Lebih tua 2 bulan. Sing Abdul. Sebulan malah. Sing Abdul tetap yang lebih tua. Sekarang Rahman, iya. Rahman Afri. Oh, ya lebih tua gue juga deh. Enggak lah, 40 lebih lah. 45 mah. Enggak tahu. Arwidi juga lebih tua, gue juga lebih tua dari ini. Ya itulah. Iya, Bang Arif sama Bang Rahman Afri Rahman. itu kayaknya 40-an deh. 40-an, belum sampai 50 gitu. Iya. Mungkin, Ya itu, mungkin. iya. Nah di usia-usia lo nih lagi ada di tengah-tengah nih, Dur. Iya, Lo banyak bekerja yang umurnya di bawah lo banyak. Yang di atas saya juga banyak. Iya. Itu agak gampang-gampang ini juga loh sebenarnya. Gampang-gampang apa tuh? Gamang. Gampang-gampang gamang. Bukan. Gamang tuh artinya apa ya? Labil. Ya, ya Meraba-raba. meraba-raba gitu. Gimana gue harus bersikap sebenarnya gitu Oh iya. untuk dalam circle yang kayak gitu. Saya Ya. kadang tuh dipanggil orang panggil Bang Abdur itu kadang-kadang saya masih nggak nyaman. Karena Saya masih merasa saya muda gitu. Maksudnya sebut nama aja, Abdur aja nggak masalah saya. Iya. Jadi kalau orang panggil Bang Abdur tuh kadang-kadang saya mikir kayak, masa saya setua itu gitu. Kalau lu panggil Panji Bang Panji oke. Tapi kalau gua kayaknya masih muda deh. 35 ya. Ya masih banyak juga yang 20 tahunan, Dur, beda 15 Iya tahun sama lu. makanya ketika kemudian saya ngobrol-ngobrol baru saya, oh dia nih baru lulus SMA 2 tahun lalu. Iya. Baru lulus kuliah Iya. setahun lalu. Saya bilang, Iya. oh jauh ya memang ya. Secara umur jauh banget ya, beda 10 tahun, beda Iya. 15 tahun gitu. Wih, apa juga, tua juga saya. Iyalah udah tua, udah punya anak. Ya begitulah. Tapi itu selain membicarakan tentang respon-respon persilangan takdir ini, apalagi yang menjembatani, yang melatar belakangi judul 54. Umur gue 54. Oh. Umur gue 54 tahun, 54. Dan karena ini sebuah judul harus dicari filosofinya ya. Nah, Gue harus cari. tadi gambarnya udah ya, Gambar. filosofi gambar udah ya, Filosofi gambar. bercermin, Bercermin, apa segala macam, muhasabah diri, segala gitu. macam. Nah, sekarang dari judul 54, apa filosofi judul 54? 54 ini selain gue berusia 54, insya Allah pada saat show ini kalau masih ada umur ya. Sing Abdul itu ulang tahun kapan sih? September ini. Perasaan di Twitter tiap hari ulang tahun. Dulu tiap hari emang ulang tahun ya. Sekarang Apa? Tanggal berapa? 27 September. Udah lewat ya? Bareng sama Bing Slamet. Dan insya Allah jadi hari komedi Bagaimana nasional. lewat? Belum dong. Orang sekarang 19. Oh, pas tayang. Iya. Saya ntar Cindy ulang tahun, tanggal 20 September. Besok. Iya, ntar malam nih. Oh ya, ntar malam ya. Lo mau kasih kejutan? Enggak. Lo nggak pulang kasih kejutan? Seru juga ya. Iya. Bener-bener surprise itu. Kok nggak pulang lagi gue? Surprise ya. Iya. Nah, itu 27 September ya. 27 September. Nah, Dan apa yang melatar belakangnya tadi? setelah kita cari-cari filosofinya, ternyata nyambung. Apa tuh? Nyambung dengan Al-Quran. Surat 54. Surat ke-54 itu surat Al-Qamar namanya. Oh, oke. Surat Al-Qamar itu yang menceritakan Rasul membelah matahari karena Membelah bulan. membelah bulan Al-Qamar namanya juga. Karena desakan-desakan orang-orang kafir saat itu. Apa buktinya lo Rasul? Mana mukjizat lo? Dulu ada lo yang bisa ngebelah laut, hidupin orang mati. Ini mana ini? Akhirnya dia Rasul membelah bulan. Tapi orang kafir juga tetap nggak percaya juga, Iya, tetap dipikir karena udah tertutup gitu, tertutup hatinya gitu. terus. Nah, gue ngambil esensinya adalah gue pengen persilangan itu adalah kalau kita zoom in itu penuh dengan keajaiban gitu, Dur. Buat gue persilangan itu penuh dengan keajaiban yang membawa gue di titik sekarang ini. Jadi membicarakan keajaiban sampai di umur 54 ini. Sampai di umur 54 ini. Banyak yang kalau kita ketemu Dadur, kita ketemu di TVRI. TVRI sih. TVRI dong, pertama dong. TVRI sih.
TVRI dong, yang Kang Mo, acaranya Kang Mo. TVRI sih. Cing Abdel yang kita ngobrol masalah bumi bulat, bumi datar. Oh, tapi off air. Betul, Off acaranya air. Kang Mo kan? Iya, itu? iya. Gue ke TVRI, gue ininya Itu apa? di TVRI apa bukan? TVRI di kompleks TVRI, kafe di TVRI. Betul. Bukan program TV. Betul. Iya, itu di kafe. Iya. Iya ya. Iya. Acara Kang Mo kan? Acara Mo Sidik, betul. Ya. Kang Mo Sidik dia bikin di situ. Lagi ada cara apa namanya? Galang dana apa gitu. Iya. Kita pada stand up dah tuh. Iya. Tuh. Gamila juga ada tuh ya. Aduh, saya lupa. Saya ingat tuh Gamila ada ya? Saya ingat tuh pokoknya Ada cewek lah. Oh, Sadia yang ada. Sadia yang ada. Iya. Nah iya nih, gue jadi ingat karena kita meresponnya nggak ini, jadi kita nggak intens Dur kesananya tuh. Respon gue persilangan ketemu sama lo pertama itu ya udah biasa aja gitu. ya biasa aja karena banyak orang juga. Bukan ngobrol yang intens, cuman apa kabar sih? Iya. Gitu, sehat gitu. Iya gitu. Akhirnya sampai kita ketemu di Santuy. keluarga santuy. Di Santuy baru ngobrolnya banyak. Iya. Respon lo dan respon gue terhadap pertemuan itu berbeda dibanding waktu kita di TVRI. TVRI, betul. Gitu. Betul. Akhirnya sampai di sekarang nih. Akhirnya sampai ngabdur 3 tahun. Hah? Ngabdur 3 tahun? Iya. 3 tahun. Ngabdur 3 tahun. Sampai 3 tahun. Iya. Dari Cing Abdel masih kemah ya? Nginep Masih di nginep rumah. di mertua. Iya. Nginep di rumah mertua situ. Masih nginep sampai sekarang. Iya. Sampai dari tidak ada iman sampai iman ke Itali. Sampai imannya tidak ada lagi. Tapi iman yang di dada tetap ada. Tetap ada. Iya. Iman yang nelayan yang tidak ada. Iman sampai ke Itali loh. Iya. Sampai itu dia betul. Iya. Berarti keajaiban salah satu contoh keajaibannya. Maksudnya? Ada nggak? Nggak sih, sebenarnya bukan keajaiban yang akhirnya kayak mukjizat, magic iya, gitu ya. Saya tahu. Maksudnya Iya. yang kayak Cing Abdel ngerasa kayak, aduh, ajaib banget ya hidup gua. Misalkan, itu Iya. di titik mana misalkan? Apakah titik yang terbebas dari Narkoba. ubas? Ubas, oi. Oh iya, ubas kan? Hah? Ubas. Apakah Ada. apakah itu salah satu titik keajaibannya? Oh iya dong, atau pasti ada dong. lagi? Atau waktu jemput Tehria pakai Thunder itu? Iya dong, salah satunya itu. Itu juga. Kan keajaiban akhirnya kita tahu setelah terjadi ya. Nggak Iya. pada saat kita terjadinya si persilangan itu, kita nggak tahu bahwa itu adalah keajaiban yang Betul. mengantarkan lo ke tempat yang Betul. gimana gitu. Dan kenapa kita bisa tahu itu setelah itu terjadi? Iya. Itulah kenapa dia bercermin, dia bermuhasabah Nah, sesuai poster. nah, Iya, karena memang ketika titik itu terjadi, misalkan kayak hari ini nih kan habis saya antar motor ke Kalok tadi, Iya. kemudian saya naik Gojek ke sini, kan saya belum tahu, jadi saya jalanin aja kan. iya. Tapi begitu seminggu, sebulan, atau 3 bulan, setahun setelah ini baru ada sesuatu yang terjadi hari ini, baru saya bilang kayak, oh iya. Waktu saya promoin sama Ilmu Muhammadiyah itu, ternyata si Anissa itu lihat. Iya. Kemudian jatuh cinta atau apa gitu. Sama ya. lu? Enggak, jatuh cinta dengan Bang Rahman. Misalkan. Iya. Misalkan. Iya, Itu misalkan. kan baru kita bisa lihat ketika bermuhasabah. Iya. Pas banget. Pas itu sama. Ocit waktu foto ini kayaknya dia udah mikir deh. Jago Ocit. Bahwa ini akan bisa dipakai di Special show. special show-nya ya. Nah, kalau ini filosofi dari tulisan special show apa tuh? Kan bercermin udah 54 udah. Yang tulisan special show, Cik. Atau yang tulisan BY itu, BY. Bye. Itu apa filosofinya? BY. Bye itu karena gue ingin apa ya? SBY pengen Bukan melukis. mengucapkan selamat tinggal untuk segala macam yang buruk-buruk di masa lalu. Bye. Bye. Harusnya BYE dong. BY ya cuman kan disingkat aja. Itu sebagai perlambang aja. Gitu. Stand aja ada stand. Stand up comedy bye. Stand itu harus tetap berdiri. Harus tetap berdiri. Harus tetap berdiri apapun yang terjadi, lo jangan sampai ngeglosor menghadapi masalah. Oh, itulah kenapa setelah itu up. Iya. Biar kita harus naik terus. Naik terus ke atas. Up. Iya.
Tapi up-nya itu jangan lupa untuk saling berkomedi. Berkomedi supaya kita bisa menertawakan masa lalu kita. Iya, makanya kita buy masa lalu. Buy masa lalu. Oke, Abdel Ahrian. Sing Abdel Ahrian itu nama asli ya? Saya selama ini belum pernah nanya sih. Kan komedian sering pakai nama-nama panggung. Nama asli itu Abdel. Oh, itu nama asli. Nama asli. Nama lengkapnya begitu, tidak ada tengahnya, tidak ada belakangnya. Depannya ST, Sultan. Apa itu? Sultan itu kayak gelar di Kayak Sultan Malaka. Maksudnya kayak Sultan Malaka. Kok saya disebut Sultan Malaka ya? Kenapa ya? Tan Malaka. Iya, Tan Malaka tuh tannya itu kayaknya singkatan deh, kayaknya Sultan kayaknya ya. Nggak tahu deh ya. Nggak tahu lah. Tapi Sultan tuh gelar orang Minang. Orang Minang itu punya ada yang ya setahu gue ya, kalau ini salah tolong diperbaiki. Orang Minang itu kalau menikah itu akan mendapatkan gelar. Oke. Sultan apa, ini apa segala macam. Kalau masih bujang tidak? Tidak ada. Tapi ada orang yang masih bujang udah punya gelar sultan karena dia punya darah sultan. Oh, bapaknya sultan. Ibu, bukan bapak. Oh, turun dari ibu. Turun dari ibu. Ibunya tuh Putri namanya depannya gitu. PT. Enggak, Putri aja ngapainnya di PT. Kan Sing Abdel ST. Iya, cuman kalau Putri nggak disingkat PT kali. Oh, enggak. PR, PI, enggak juga. Putri aja udah. Oh. PA, PI ya, Putri ya. Jadi kalau kayak ini ibunya nih ada Putri nih, ada punya gelar Putri gitu. Dia punya anak, setiap anaknya kalau laki-laki dapat sultan, kalau perempuan dapat Putri. Oh. Gua kan nih sultan ya, kawin nih sama Ria. Iya. Anak gua nggak berhak jadi putri. Karena Teh Ria bukan putri, orang Minang. bukan orang Minang. Gitu. Sehingga Abdel dapat sultan karena ibu orang Minang. Iya, karena ibu orang Minang, karena ibu Putri. Oh. Karena ibu Putri. Berarti Sing Abdel bokap tuh orang Betawi. Orang Minang juga. Oh, dua-duanya Minang. Dua-duanya Minang. Gitu. Saya pikir bapak orang Betawi sini. Orang Minang. Cuman bukan Minang dagang. Merantau bukan untuk berdagang. Minang sekolah. Minang kerja ya, sekolah dan kerja. Kerja jadi sekolah dulu kayaknya deh. Bokap gue tuh sekolah di UGM dulu, anak Jogja. Bokap gue anak Jogja, jadi kos di sana di Jogja. Iya, yang cerita Mbah satu yang di sana Iya, itu kan? Iya, yang Katolik. Iya. Jadi dari kecil kita udah diajarin tuh, nggak usah ini sama aja gitu. Papi juga dulu kos di Ibu orang Katolik. Mbak gitu. orang Katolik gitu. Iya, iya. Nah, itu berarti Sultan Abdel Ahrian. ST, iya. ST Abdel Ahrian. Iya. Abdel itu diambil dari kata Abdul. Tapi karena Betawi jadi Abdel. Bukan, karena Mesir. Karena bokap gue ternyata suka sama Gamal Abdel Nasser. Abdel Nasser itu siapa ya? Presiden Mesir. Ya. Presiden Mesir ya? Ada nggak tuh coba ya? Benar apa salah ya? Karena gue tahu ini dari kakak gue. Malah gue nggak pernah nanya sama bokap gue ya. Tapi kakak gue bilang gitu. Dulu itu siapa? Muhammad Gaddafi ya? Anwar Sadat yang dibunuh. Soalnya Abdel Nasser ini kayaknya di zaman Sing Abdel deh ya. Maksudnya yang di zaman saya 90-an tuh Presiden Mesir siapa ya? Husni Mubarak. Ya, Husni Mubarak. Ya, itu yang di zaman saya. Top ya, Husni Mubarak. Sebelumnya Anwar Sadat. Sebelumnya Anwar Sadat. Sebelumnya lagi Abdel Nasser. Abdel Nasser kayaknya ya. Kalau nggak salah ya. Anwar Sadat itu yang dibunuh pada saat lagi defile tentara, lagi perayaan kenegaraan. Ditembak. Satu mobil turun nembakin dia gitu. Karena katanya dia membuka hubungan dengan Yahudi, dengan Israel. Kayak ini Kennedy lah ya. Kennedy itu kayaknya ada. Kennedy dari jauh. Iya, Kennedy. Lagi ada parade gitu juga. Parade kan? Di jalan kalau Kennedy. Dia di mobil kan? Dia lagi di mobil, Kennedy yang di mobil. Iya. Di sniper. Tapi itu di mobilnya itu bukan jalan biasa kan, lagi parade kan? Iya. Lagi parade gitu. Nah kalau yang Anwar Sadat nih dia lagi di podium nih, Anwar Sadat. Yang parade mobil-mobilnya. Mobil tentara. Mobil tentaranya tembak dia. Turun. Gila. Habis itu baru ganti Husni Mubarak. Iya. Iya dong. Anwar Sadat, iya kali Abdel ya. Nasser, Anwar Sadat. Iya kali mungkin ya. Apakah langsung Husni Mubarak gua nggak tahu. Apa tuh? Setelah Anwar Sadat, Sufi Abdul Talib. Oh, ada. Sebelum Anwar Sadat? Sebelum Anwar Sadat, Gamal Abdul Nasir. Iya.
Benar, yang diambil gue dari Gamal Abdel Nasir. Jadilah Abdel. Abdel jadinya. Ahrian dari mana? Tadinya gue mau terakhir, Dur. Hah? Tadinya gue mau terakhir. Apanya? Nggak jadi. Anak yang direncanakan untuk menjadi anak terakhir. Udahlah, mungkin ya nyokap sama bokap gue ini udah cukup lah 7 orang gitu. Gak usah punya anak lagi gitu. Tapi 4 tahun kemudian lahir Ade Reta Agmelia. Ini almarhum. Cing Abdel berarti punya adik 1 doang? Iya, almarhumah. Ya, meninggal. Jadi yang udah meninggal nih, gue dari 8 nih. Urutan pertama meninggal, urutan terakhir meninggal. Yang 2 sampai 7 Masih ada. Masih ada. Yang lagi deg-degan yang 2 dan 7 nih. Urutannya gimana? Cing Abdel parah banget. Itu nanti salah satu yang akan gue bawakan itu. Kita lagi deg-degan nih. Urutannya gimana? Apakah dari yang bawah naik ke atas atau dari atas turun ke bawah? Berarti Cing Abdel sama yang anak kedua dong, yang lagi deg-degan. Ya, itulah. Ahrian tuh artinya akhir. Terakhir, Ahrian itu. Bahasa apa itu? Nggak ada, bokap gue tuh emang agak unik lah untuk bokap dan nyokap gue tuh agak unik untuk ngasih nama. Kan yang sering gue jadikan materi dulu tuh. Materi stand up gue gitu. Nyokap dan bokap gue tuh emang agak unik kalau kasih nama gitu. Nama anak pertamanya dia ada dua nama misalnya ya. Abdel Ahrian. Abdel Ahrian depannya A, dan semua anaknya tuh nama keduanya depannya A. Oh, gitu. Kayak ini Kak Reta tadi? Agmelia. Ya, Eris Adlin gitu. Oh. Dan cukup unik karena anak pertamanya itu namanya Ben. Orang-orang kan biasanya Benny. Dia Ben, udah gitu doang. Maksudnya gimana? Ben Aulia. Namanya Ben karena ada. Maksudnya anak keberapa ini? Anak pertama. Pada saat orang-orang biasa kalau ngasih nama ya Benny gitu kan. Ya. Dia cuma Ben Aulia. Terus anak keduanya orang tuh biasa kasih nama Yuni, Yuyun. Dia Yun Aulina. Ya kayak nama panggilan gitu di ininya gitu. Pada saat orang lain kasih nama anaknya Desi, dia Disa Alfia. Oh, semuanya AA ya? Iya, terus ada lagi yang orang namanya Aris. Abang gue namanya Eris Adlin. Cuma satu yang namanya pasaran di keluarga gue itu. Kakak gue yang namanya Mei. Tapi lahirnya Juni. Serius? Lahirnya Juni? Enggak lah. Lahirnya Juni? Serius? Enggak. Agustus. Oh, itu Mei apa A-nya? Mei, Putri Mei Adelina. Oh, kirain Mei April. Mei April Juni. Pas tuh harus ya. Mei April Juni. Mei Aprilia. Harusnya ya namanya ya. Mei Aprilia, lahir Juni. Iya. Dan itu yang gak sempat gue tanyain tuh Dur ke bokap, nyokap, apa arti dari nama-nama ini tuh. Gak sempat gue tanyain gitu. Tapi Cing Abdel anak-anaknya ada ahrian-ahriannya. Tapi ada. Tidak terakhir. Ya karena itu maksud gue bukan untuk yang terakhir. Ya Aryan juga udah berhenti Dur di sini Dur. Anak gue cewek semua. Oh iya. Berhenti gitu. Iman lah, Mamat lah dikasih Ahrian. Mamat Al-Katiri Ahrian, kasih tuh Ahrian. Oh, nama bokap gue juga cukup unik Dur. Siapa namanya? Daan. Kayak Daan Mogot ya. Dia nama bokap gue Daan. Oh. D-A-A-N. Iya kayak Dan Mogot betul. Iya. Mungkin Dan Mogot orang Minang juga kali. Ya mungkin ya. Maksudnya itu nama-nama orang Minang mungkin. Ya. Daan Ahlidar. Ahlidar, OA juga. Daan Ahlidar. Kasim nama bapak dia. Kasimnya tuh C-A-S-Y-M. C-A-S-Y-M. M. Iya. Oh nggak pakai I ya? Nggak pakai I. Kasim. Iya, gue juga nggak tahu tuh kenapa.
Apa ejaan lama dulu gitu. C dibaca K, enggak juga ya? Mungkin ya. Enggak, kali ejaan lama juga enggak. Kasim gitu. Ahli dar itu kayaknya kayak yang ngagetin. Ahli dari Kasim kali. Ahli dar Kasim kali. Ahli dari Bapak Kasim. Turunan Bapak Kasim. Atau dar itu dar negara, darul, tanah Mungkin. Kasim. Ya mungkin aja. Gue nggak bisa nanya lagi karena bokap gue udah meninggal. Gitu. Iya. Jadi tanyalah sekarang kalau punya bokap masih hidup, lo tanya-tanya lah kok kehabisan atau nggak tahu topik apa yang lo mau buka ngobrol sama bokap, mungkin tanya histori kenapa ngasih nama ini bisa jadi pembuka. Nah itu teman-teman bisa. Kalau saya sudah tanya dari dulu kala. Iya, karena lo hubungan sama bokap ya ngobrol kan. Iya. Tapi kan banyak nih orang yang Canggung ngobrol sama bapak. Iya. Nah boleh, ini idenya nih teman-teman. Iya. Salah satu cara membukanya adalah nanya-nanya soal, Pak kenapa nama saya Betul. Muhammad Al-Katiri, Iya. Muhammad Yusron, Oh ya, betul. Muhammad Yusran Al-Katiri. Yusran, ya bisa itu ditanya. Terus nanya, kapan ketemu sama ibu tuh di mana? Ya. Nah, itu gue nggak tahu tuh. Bisa juga. Kalau saya tahu semua. Iya, karena lo saya ngobrol. tanya, iya. Iya, itu jadi pembuka yang bokap lo pasti akan seneng jelasinnya. Ya. Kayak gue nih ditanya nih sama anak gue tuh, nanti ya, belum pernah nanya juga sih kenapa namanya Latisa. Tapi gue akan seneng, pasti. Ketika ditanya, Ya, Buya kenapa nama saya Latisha? nah itu akan gue jelaskan. Apa udah pernah ya? Ya tapi seneng lah. Latisha tuh Latisha Ahrian gitu. Latisa, Amira, Gumala, Ahrian. Oh 4 ya. 4. Lagi musim-musimnya 4 itu. Delisa 4 juga. Delisa, Alika, Jasmine, Ahrian. Oh 4 juga. 4 juga. Kenapa ya Saya 4 ya? Mada juga 4. Ya, emang lagi modelnya kali ya? Tapi kalau saya karena memang saya menggabungkan semuanya jadinya 4. Himada namanya dia. Himpunan Mahasiswa Daerah. Enggak, namanya Himada aja. Oh, Oke. Himada Hari Hamka Arsyad. Himada namanya dia. Hari nama bapaknya Cindy. Hamka nama dari Buya Hamka. Buya Hamka. Maksudnya saya pengen anak saya nama ada Hamkanya. Iya. Kemudian Arsyad nama bapak saya. Iya. Jadi itu 4. 4 orang saya kasih di satu nama. Iya. Saya kasih di satu orang. Kalau gue jadi 4 nama ini, tadinya mau 2. Tadinya mau 3. Nama depan gue, nama kedua Ria, nama Ya masa Latisha ada Abdelnya di depan? bukan. Yang ngasih nama gua, Latisa. Kita mau 3 kata nih. Oke. 3 kata. Yang pertama itu gue yang pilih. Oh oke. Yang kedua Ria yang pilih. Oke. Yang ketiga Aryan. Oh oke. Yang ketiga Aryan. Jadi Oke. gue pilih tuh Latisa. Ria pilih Amira. Amira. Mau Aryan. Latisha Amira Ahrian. Tadinya. Kenapa tiba-tiba ada Putri Gumala di sini, ada Gumala di sini? Gumalanya itu nama nyokap gue. Gumala apa Kumala? Gumala. Gumala. Nama nyokap gue. Karena sebulan sebelum Latisa lahir nyokap gue meninggal. Oh. Gitu. Jadi gue pengen gue tuh Saya pikir Cing Abdel karena teman sama Patra. enggak lah. Patra yang gue jangan-jangan anaknya nyokap gue ini namanya ada Gumalanya gitu. Pernah gue tanya juga sih. Jadi saat itu tuh gue sama Ria tuh nyokap gue tuh udah sakit-sakitan, tapi gue mungkin ke egoisan gue gitu ya, doanya tuh tunggu sampai anak gue lahir gitu. Tunggu sampai anak gue lahir gitu. Ternyata sebelum lahir sudah meninggal. Jadi gue ingin mengabadikan nama beliau di situ. Di Latisha. Di Latisha gitu. Latisanya ambil dari mana datang ini? Latisha gue cari-cari. Anggaplah saya Latisha lah ya. Saya nanya. Latisha itu. Jadi Latisha nggak perlu ngobrol lagi, nonton aja ngabdur. Kan sudah ditanyain sama saya. Iya. Dur lo tamu di podcast saya Latisha dong. Latisha pakai bahasa Inggris nggak bisa. Enggak, pakai bahasa Indonesia. Dia ngalir sekali kali dia kalau bahasa Inggris. Enggak pakai bahasa Indonesia. Kelihatan tolol. Iya. Pakai Ngobrol bahasa apa Indonesia. tapi ya? Iya, apa aja dia. Canggung saya belum pernah ngobrol sama Latisha lebih dari 2 menit.
Iya. Tiap kali ketemu Latisha kan cuman halo, udah selesai gitu. Ya udah lo halo aja terus sampai 30 Ngobrol menit. apa? Iya. Saya nggak tahu, saya belum pernah. Ntar kan lo bahkan bukan cuma sama Latisha, saya belum pernah ngobrol dengan anak sekolah zaman sekarang lama, belum pernah betul. Nah ya udah sama Latisha lah. Nanti kan lo ditanya, bagian yang ditanya lo akan cerita pasti. Oke deh. Ya nanti ada waktu. Suruh dia siapin pertanyaan banyak dan bilang ke dia bahwa Abri itu tidak bisa tektokan, jadi jangan Ya, enggak lah, jangan ngasih aneh-aneh. nanti podcastnya nggak ada yang nonton. Ya. Nah, Latisha dapat dari mana datang? Latisha itu, gue pengen cari satu kata yang artinya gembira, seneng, happy, segala macam gitu. Oke. Gue search. Sanskerta itu berarti ya? Bahasa Arab juga kalau nggak salah deh. Oh. Ada Arabnya juga kalau nggak salah. Arab lah ini. Pokoknya akar katanya itulah. Leticia kalau ada orang gue dapat itu Leticia, dapatnya Leticia. Oh, Leticia itu artinya gembira itu. Gembira gitu karena gue emang gembira dia datang di hidup gue, persilangan hidup gue dengan makhluk lain nih. Yang namanya Latisha ini membawa kegembiraan buat gue gitu. Setelah gue dapat itu Ria Amira, pemimpin. Oke, Ya, Amira gitu, anak pertama lah. Oke. Paling nggak bisa jadi pemimpin di adik-adiknya nanti, gitu. Jadi pemimpin wanita yang menggembirakan. Ininya ya, gue sambung-sambungin aja ya, gitu. Terus Gumala Ahrian. Gumala nyokap gue, Ahrian gue, udah gitu. Terus Delisha cuman untuk nyari rimanya doang. Apa tuh? Karena sudah kakaknya Latisha, adeknya harus ada Sha-nya juga. Akhirnya Delisha. Gue tetap nyari yang gembira. Gue tetap cari kata yang punya arti gembira. Dan Delisha salah satunya. Oh, Delisha juga. Pas ya, gitu. Oh, jadi pas berima. Berima gitu. Dan secara tidak langsung kakaknya dari istri gue yang terdahulu, namanya Keisha. Oh, Keisha gembira juga. Keisha itu cantik kali ya. Kalau Keisha itu ibunya yang ini. Yang ngasih. Ya, yang ngasih. Oh, jadi Keisha, Latisha, Delisha. Itu memang secara tidak sengaja itu. Mamat nggak bisa dong. Mamat nggak ada syashanya dia. Bisa Mamat kasih nama Susah. Matasya. Kasih Susah. Matasya, ya. Oh, gitu. Iya. Alika itu apa ya? Alika siapa? Delisha, Alika, Jasmine, Ahrian. Alika Teria yang kasih. Teria apa ya dia artinya waktu itu ya? Alika ya. Alika apa ya? Nggak tahu juga saya. Iya, gue juga. Jasmine bunga. Jasmine yang ngasih Latisha. Karena jadi Latisha sudah ikut andil. Iya, dia pengen adanya namanya ada Jasmine-nya, dibilang gitu. Jadi kan kebingungan nih siapa yang harus menentukan yang kata ketiga ini, gitu. Ya Latisha mau urun rembuk di situ. Urun rembuk di situ. Akhirnya dia pilih Jasmine. Jadilah Delisha. Jasmine. Dan ini tulisannya gimana? Dia mau tulisannya harus tetap Jasmine. J. Iya. Iya, Jasmine pakai J kan? Iya. Jasmine Ahrian gitu. Akhirnya tulisannya Jasmine. Iya, jadinya just mine mungkin artinya hanya milikku. Just mine. Enggak itu jus. JUST itu. Ya, gitu. Berarti Delisha, Alika, Jasmine, Ahrian. Berarti kalau Cing Abel punya anak ketiga, Delisha juga ikut. Latisha ikut Cing Abel kasih nama pertama, kedua Teria, kata ketiganya Latisha, keempat Delisha, kelima baru Ahrian. Kayaknya nggak usah pakai Ahrian deh. Langsung 5 kata langsung. Oh begitu. Panjangan tapi ternyata itu agak ribet kalau ngisi ini segala macam. Tapi bukankah sekarang itu memang nama itu harus ada nama tengah? Sekarang kalau di paspor di apa? Karena kebanyakan orang Indonesia nama satu kata doang gitu. Supardi gitu doang. Iya. Suroso gitu doang. Supardi Ahrian. Iya, jadi itu kan kita bebas ngasih nama siapa aja. Pokoknya saya waktu bikin paspor kemarin tuh disarankan untuk 3 nama. Iya. Cuman karena saya namanya sudah Abdurrahim Arsyad, kayaknya udah cukup gitu.
Abdur, Rahim, Arsyad. Iya, padahal Abdurrahimnya itu satu Ya, kata ciri. gitu. Iya, iya. Nah, begitulah. Udah berapa menit ini, Bang? Oh, belum. 54. Itu kapan mulai dibuka jual tiketnya? Bulan depan. Bulan depan ya, insya Allah ya, Oktober ya. Oktober kita akan akan buka penjualan. Oktober mulai dibuka penjualannya. Tempatnya sedang dicari ya. Sampai kita tapping ini masih dicari. Masih dicari. Tapi nanti kalau waktu ini tayang mungkin Ceng Abdel sudah umumkan itu di Instagram Iya, atau iya. di Twitter. Iya, iya. Itu nanti belakangan, tapi sewaktu syuting ini masih dicari. Karena Ceng Abdel ada tempat teater besar yang kosong, tapi 13 Januari itu pas final Black Camping. Nggak boleh sama Abdur. Iya, jangan dong. Iya, Masa Ceng Abdel nggak nonton saya? iya. Lo juga nggak nonton Iya, gua. masa saya nggak nonton Ceng Abdel? Ya bisa aja sih kalau lo mau nonton lo tinggalin ini lo Black Camping lo. Kalau lo emang pengen ya. Kan bisa. saya duluan nih. Saya tahu Ceng Abdel udah umur 54, cuman kan saya udah duluan nih. Matok tanggal nih. Iya, iya, iya. Ada yang kosong yang pas tanggal 13. 13 kalau tambah 7 20. Bisa tanggal 20-nya. Tanggal 20-nya. Insya Allah dapat ya. Insya Allah Insya Allah minggu dapat. depannya. Iya, iya, iya. Jadi setelah teman-teman nonton Black Camping final, Iya. habis itu nonton Ceng Abdel. Iya. Tapi sampai kita syuting ini saya Black Camping baru 10 menit. Ya Allah, saya lagi pusing saya. Nanti nemu banget. lah. Mudah-mudahan, amin ya Rob, amin. Padahal gue pengen itu kombut sama lo, kombut sama Gilbas, kombut sama Mamat ini. Boleh, Untuk Oktober lo. aja ya, Cing. Oh, materi lo udah jadi ya? Iya, kan saya awal mula Makassar 21 Oktober, insya Allah itu materi sudah jadi. Jadi saya tidak akan membuat kota pertama itu menjadi ajang untuk saya latihan, enggak. Ya. Insya Allah udah jadi. Insya Allah. Ya, gue di sela-sela itu gue akan Ya, kombut dan akan open mic. Open mic gak ya? open mic lah. Open mic ya? Jangan macam stand up fest, tidak open mic. Open mic lah. Kan acara nama lo tuh kombut. Iya, tapi akhirnya begitu dapat tawa, Ceng Abdel jadi bingung mau masuk kemana kan? Iya. Karena tidak terbiasa dilatih. Iya, nggak tahu ini gimana caranya ya. Harus dilatih ya, Dur ya. Ceng Abdel bisa latihan bikin open mic khusus bisa. Maksudnya? Bikin open mic khusus, jadi open mic memang khusus Ceng Abdel latihan. Oh, di Comika bisa ya? Bisa. Teman-teman yang datang beli tiket lagi. Oh, oke. Bisa begitu juga. Kayak Bintang Emon kemarin begitu, Rian Adriandi begitu. Kalau Rian Adriandi di Comedy Gym sih. Iya. Gitu. Jadi Bisa. komedi gym aja lah gue. Bisa di Comedy Gym juga bisa. Ya. Terus satu orang berapa menit, Dur? Bebas. Nah, kalau di Comedy Gym kan dia dibagi-bagi kan. Penampil bukan cuma kita, jadi Iya. mungkin dibatasi kali 10-15 menit kali. 15 menit ya. Tapi kalau mungkin lebih lama jadi yang paling terakhir mungkin. Tapi kalau kita bikin open mic sendiri, itu terserah tuh. Kalau Ceng Abdel punya materi misalkan 30 menit. Ya. Ya udah berarti teman-teman yang mau open mic juga 5 orang aja. Oh, gitu. Jadi tambah sama Ceng Abdel bisa jadi 2 jam gitu misalkan. Tapi kalau Ceng Abdel materinya sejam, ya udah yang open mic paling 3 orang doang gitu. Ya, ya. Buat panasin. Nanti Odi aja lah hostnya. Hah? Hostnya Odi aja lah. Boleh. Odi aja lah kalau di markas nge-host bagus dia. emang yang jelek kalau apa? Di stand up fest. Di stand up fest enggak, di stand up fest berat. Berat ya dia. Berat. Ya. Begitu. Tapi saya tidak mau ngomong begini. Bang Rahman nih ngumpan-ngumpan dulu. Saya materi belum ada nih, jangan gitu-gitu dong. Ya, ntar ada ya. Begitu. Itu 54 ya. Ya. 54 insya Allah. Special show-nya Ceng Abdel Ahrian tahun 2024. Ya. Insya Allah di awal tahun. Pejuang Setrika pada nonton dong. Insya Allah. Pejuang Setrika pada nonton. Pejuang Setrika bergabung dengan delegasi, bergabung dengan Umat Kulimat. Umat Kulimat. Iya. Pada nonton ya. Nanti gue jadi senang gitu kalau Ya, ada orang yang nonton. dengan pingpong, olahraga pimpong semua juga Pembukanya kalau Ari kan dance, gue pembukanya pingpong gitu ya. boleh tuh. Capek. Satu kali serve aja tapi. Wow.
1 kali serve aja. Stand up show pertama nih, Dor. Pertama nyincing nih. Ya, stand up show pertama gue memang khusus stand up. Ya. Salah satu dari manfaatnya stand up show itu, salah satunya adalah kalau kata Panji Pragiwaksono dan Abdullah Rian lagi. Adriano Colby juga ngomong begitu, itu adalah dia bisa menjadi database materi. Jadi data materi kita akhirnya terkumpul menjadi satu kesatuan yang ada ininya, ada catatannya gitu lah ya. Ya. Itu salah satu kelebihannya kita bikin spesial sih. Ya. Jadi nggak kececer-kececer. Waktu gue opener Remin, ternyata 20 menit. Lama banget ya gue ya. Kurang 40 aja tuh. Ternyata ya, iya, gue bilang kok lama banget sih Min. Iya lu. Karena dibilang nanti kalau udah deketin 10 menit ada lampu kuning. Ada lampu kuning. Nah, gue nggak ngelihat lampu kuningnya itu. Gue pikir akan lampu kuning kedip-kedip di atas gitu. Ternyata ada orang yang ngasih itu. Senter-senter gitu. Iya, dan itu gue nggak lihat. Dan si Gabriel nggak ngelihat. Nggak ngelihat. Akhirnya 20 menit. Sebenarnya kalau dikumpulin 20 menit cuma kali 3 doang udah 60 ya? Iya, makanya kurang 40 lagi. Iya. Udah sejam, udah minimalnya sebuah special show, udah dapet. Ini ngobrolnya kita 1 jam nih. Iya, tapi nggak ada punchline-nya. Kalau stand up. Punchline-nya cuma Wika Salim goyang tadi itu. Iya. Nah gitu. Kapan kita motoran lagi nih? Gua kemarin udah motoran sendiri. Udah dipasang kardo. Oh, nggak sama Bari mereka? Nggak, lagi pada sibuk. Ya sendiri kardonya nggak bisa ngobrol dong. Dengerin lagu. Apa namanya, The Police. Message in the Bottle, gue ingat tuh lagunya. Gue jalan aja sendiri. Oh, saya pikir Sudirman, sono jauh saya pikir juga lagu The ternyata. Police itu yang Bapak tahu salahnya Bapak apa? Wah, itu bukan lagu itu. Kata-kata pembuka. Oke lah. Teman-teman semuanya, pejuang-pejuang setrika, semoga setrikaannya sudah rapi semuanya dan kita nanti insya Allah sehat semuanya sehingga kita bisa berjumpa lagi di ngabdur-ngabdur minggu depan. Bersama saya tetap Abdul Rasa dan Cing Abdul Akhirian, dan kita berdoa semoga Bang Rahman, Bang Dion, Ganis dan Boy dan istrinya semuanya lancar-lancar ibadah umrohnya. Amin. Kemudian mabrur. Amin. Kemudian tidak ditangkap oleh saudara-saudaranya Mamat. Katanya itu balasan lo tuh. Jadi tuh ngeliat di sana kok Mamat semua ini Iya, orang. tapi gitu. kalau saya tidak melihat itu sebagai balasan sih. Saya melihat itu sebagai hiburan. Tandanya saya sayang. Iya. Karena saya sayang, saya dipertemukan sama orang-orang mirip Mamat. Mamat semua. Ya begitulah teman-teman semuanya. Nanti ngabdur berikutnya berarti kita udah wawancara Bang Rahman dengan Bang Dion di sini ya, dengan Ganis dan Boy dan istrinya juga. Enggak lah, Boy sama istrinya enggak. Rame di sini. Boy sama istrinya enggak. Kita wawancara Ganis ya. Ya. Berarti ngabdur setelah ini ya, kita langsung wawancara Ganis ya. Ya bukan belum umroh dia. Ya nantilah di ngabdur yang kalau mereka udah pulang umroh. Baik teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu panas.